Salam NKRI teman-teman semuanya. Roy Suryo dan komplotannya 1000% bakal jadi tersangka dan dipastikan pakai baju orange. Bukti-bukti yang dimiliki oleh penegak hukum sangat banyak. Padahal untuk mentersangkakan seseorang itu hanya diperlukan minimal 2 alat bukti saja. Tapi ini alat buktinya melimpah ruah. Panik dan ketakutan Roy Suryo and the gang sangat terlihat setelah mereka merasa tak mampu membuktikan ijazah palsu Pak Jokowi. Sekarang mereka mulai menggoreng-goreng skripsinya Pak Jokowi. Mereka pikir kalau skripsinya abal-abal, ya pastinya ijazahnya palsu. Cie. Skripsi abal-abal, saudara. Lah kok saya jadi ikutan kata-kata Imam Unyil ya, saudara. Fufu Firza, saudara. Takbir. Jadi makin menjelimet ya kalau ijazah sudah sulit untuk dibuktikan, kemudian lari ke skripsi. Takutnya nanti ada lagi yang lain, Pak Arianto. Ini apa yang harus dilakukan Skakmat untuk bisa menyelesaikan kasus ini? Saya sebagai penyidik ya dan mantan penyidik, ini enggak masalah itu. Mereka mau ajukan apa-apa silahkan. Monggo sak terima nanti. Tuduhan apapun misalkan ini mereka tuh kemarin sekongkol, itu contoh-contoh itu adalah orang yang temennya itu ya, itu palsu juga gitu. Oke, ajukan aja. Kewajiban penyidik cuma nampung bukti ya, kita masukkan dalam BAP. Nanti di hakim akan ditanya, ini ada kesesuaian nggak dengan saksian yang lain seperti tadi katakan Pak Saripto tadi. Katanya gitu. Ini apakah sesuai dengan yang ini? Nggak cukup bukti ini toh. Nah ini semua yang diajukan kemarin itu ya, ada 18 kalau nggak salah itu. Nggak ada kesesuaian dengan yang lain, contohnya itu tadi cuman skripsi nggak ada ininya. Tapi siapa yang merubah nggak tahu gitu. Dibilang bahwa itu mungkin jatuh, nggak mau percaya. Pembanding cuma 3 dibilang, wah itu kan teman-temannya yang ditunjuk itu. Semua palsu dibandingkan dengan palsu ya identik. Itu kan konyol, itu justru argumentasi yang kayak gitu itu namanya itu pembohongan itu. Itu masuk juga di dalam kebohongan oleh hakim nanti dinilai kan gitu. Jadi bagi kami ya gitu, mau ngajukan apapun silahkan nggak apa-apa, kita tampung nanti. Sekarang mumpung masih di dalam penyidikan di Metro, sampaikan ke Metro sana, nanti kalau dipanggil ya ngomong. Jangan kemarin dipanggil, oh saya nggak dipanggil namanya, ya ngapain saya ngomong. Itulah ketololan mereka itu menurut saya. Karena kalau yang namanya dipanggil itu ya seorang pelapor itu ya dipanggil untuk klarifikasi, ya harus datang. Ini loh, menguatkan bukti-bukti itu. Tapi mereka kan dengan bangganya, wah saya cuma dituduh ini tanggal 26 nggak ngerti. Nggak mau menunjukkan bukti-bukti yang lain yang menguatkan kebenaran dia gitu. Kira-kira jadi ini simpel. Metro sekarang pasti lagi nyari-nyari ya jejak-jejak yang lainnya itu. Kalau untuk pembuktian bahwa itu asli apa enggak, saya kira sudah cukup itu. Tapi melangkahnya berikutnya adalah kepada itu tadi pasal-pasal pencemaran, provokasi, fitnah ataupun apa itu ya. Itu pasti nanti akan dicari seiring dengan penyidikan. Penyidikan itu nanti akan memunculkan kasus-kasus yang tidak dimasukkan di dalam laporan yang oleh itu saja bisa jadi memprovokasi. Termasuk kemarin mengancam orang, kata ini perlu dihukum mati. Itu kalau yang bersangkutan itu bikin laporan, tambah lagi itu tersangkanya. Pak Arianto, gitu. Soal kasus pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, ini kesimpulannya apa? Apakah pihak-pihak tersebut nih bisa dijerat pidana? Kalau menurut saya gini, yang gampang ya untuk mengetahui apakah itu pencemaran atau bukan. Ada orang yang tercemar nggak? Ada orang yang turun derajatnya nggak? Martabatnya nggak? Kalau itu ada, ya berarti apa yang disampaikan itu pencemaran. Tanya aja sama hakim. Ukurnya itu gimana? Ukurannya ada orang yang tercemar apa tidak? Ada saksi yang mengatakan saya tercemar dan saya tidak terima ini minta dihukum. Itu bukti. Bukti bahwa ada terjadi pencemaran. Terserah nanti hakim itu mau menerima itu sebagai pencemaran apa tidak, itu silahkan saja. Sekarang penyidik tinggal nyari-nyari unsur-unsur ya. Unsur-unsur pencemaran itu adalah kalau itu ya mencemarkan, kemudian ada orang yang tercemar, ada orang kehormatan merasa diinjak-injak dan dia mengadu, itu namanya terjadi pencemaran gitu. Contohnya ya gitu. Kalau provokasi, ada orang yang ngocok-ngocoki orang gini-gini, ternyata memang ada orang yang berbuat seperti yang diprovokasi itu.
ada, gitu aja kok. Ini masalah ini sebenarnya tidak sulit pembuktiannya. Yang sulit kan kelihatannya kan karena mereka tuh pakai macam-macam ngomong gini, pakai berdalih gitu. Itu sebenarnya bagi saya nggak masalah berdalih, mau silahkan bersilat lidah di sini ya, silahkan aja, nanti hakim yang akan menilai daripada bukti-bukti yang dibawa ke pengadilan. Oke, Bang Aristo, ini kalau kata Pak Arianto ini mengatakan harus ada pihak yang tercemar untuk bisa membuktikan secara cepat. Tapi kenapa prosesnya ini lama sekali? Di dalam perkara ini gampang ya, indikatornya ya. Pencemaran nama baik, fitnah, itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Tapi di dalam hal ini, dua-duanya itu terfulfill. Kenapa? Karena yang dituduhkan itu kepada Pak Jokowi adalah tindak pidana. Yang dituduhkan kan memalsukan ijazah. Ya. Aslinya nggak punya ijazah, tapi dia punya ijazah, itu tindak pidana. Artinya itu sudah persyaratan absolut untuk orang merasa tercemar dan untuk orang merasa difitnah, itu sudah terlengkapi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau balik lagi ke pertanyaan kita malam ini, bisa nggak dijerat pidana? Sadly, ya bisa. Kenapa? Karena pertama kita lihat dulu sistem pembuktian kita. Sistem pembuktian kita itu minimal untuk mentersangkakan orang dan memidanakan orang itu jumlah alat buktinya 2. Nah, berdasarkan yang sudah kita ketahui, alat buktinya ini sudah lebih dari 2 dan bahkan banyak, saya yakin. Hurrah!